Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan pertama di mata kuliah jaringan komputer. Untuk materi pertemuan pertama di mata kuliah jaringan komputer, saya akan sharing tentang pengenalan jaringan komputer. Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini, mulai dari sejarah dari jaringan komputer, selanjutnya konsep dari jaringan komputer itu sendiri nanti seperti apa, berikutnya perangkat jaringan komputer. Ada beberapa perangkat yang nantinya akan banyak kita gunakan untuk membangun yang namanya jaringan komputer. Selanjutnya yang terakhir nanti saya akan membahas tentang manfaat jaringan komputer yang umumnya kita rasakan di kehidupan sehari-hari. Oke, tentang sejarah jaringan komputer, sebenarnya istilah jaringan komputer itu sendiri sudah dimulai di era tahun 1900-an. Sejarah pertama kali dimulai dari munculnya ide atau gagasan untuk menggunakan satu komputer secara bersama-sama. Berarti jaringan komputer itu sendiri sebenarnya munculnya salah satunya karena penelitian sih sebenarnya. Karena penelitian, karena ada periset dari Universitas Harvard di laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken. Pada tahun 1950 saat superkomputer berhasil diciptakan, saat itulah sistem TSS atau time sharing system juga ditemukan. Jadi dengan adanya time sharing system di sini, satu komputer dengan komputer yang lainnya nanti bisa digunakan. Atau ada satu data yang nantinya akan bisa kita gunakan dari beberapa komputer yang ada. Oke, apa itu jaringan komputer? Sebelum nanti kita masuk ke materi berikutnya, saya akan bahas tentang konsep dari jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Berbagi sumber data. Ini konsep dari jaringan komputer. Berarti minimal ada dua device. Device di sini bisa contohnya PC, atau contohnya komputer, atau contohnya nanti arahnya ke laptop, atau contohnya ke device yang lainnya. Di mana device tersebut nanti bisa bertukar informasi atau bisa bertukar data atau berbagi sumber data satu sama lainnya. Itulah konsep dari jaringan komputer. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang nantinya biasa disebut dengan alamat IP atau yang biasa disebut dengan IP address. Jadi satu device dengan device yang lainnya atau satu komputer dengan komputer yang lainnya nanti bisa terhubung, salah satunya karena dia mempunyai tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau yang biasa disebut dengan IP address. Endpoint di sini dapat mencakup contohnya server atau contohnya komputer atau contohnya telepon dan perangkat keras hardware jaringan yang lainnya yang nantinya bisa digunakan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang perangkat jaringan komputer. Ada beberapa perangkat jaringan komputer yang nantinya bisa kita gunakan untuk membangun yang namanya jaringan komputer. Perangkat keras jaringan komputer merupakan perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan dari fungsi jaringan komputer itu sendiri. Contoh, seperti contohnya berbagi sumber data, berkomunikasi, dan yang lain-lainnya. Contohnya, di salah satu ruangan, contohnya PC yang digunakan, contohnya atau komputer yang digunakan ada 10. Dan kemungkinan contohnya masing-masing pengguna nanti akan melakukan printer, akan melakukan cetak contohnya cetak data atau ngeprint. Pertanyaannya, apakah printer yang harus disiapkan sebanyak jumlah pengguna komputer yang ada di ruangan tersebut, ini yang nantinya bisa kita gunakan terutama di jaringan komputer. Jawabannya, kita tidak usah menggunakan printer sebanyak jumlah pengguna. Contoh, kita menggunakan contohnya 2 printer atau contohnya 3 printer, di mana printer tersebut nanti bisa kita sharing, atau satu printer di mana printer tersebut nanti akan kita sharing dengan pengguna yang ada di ruangan tersebut. Ada beberapa perangkat jaringan komputer yang berperan penting dalam terciptanya suatu jaringan komputer. Contoh yang pertama ada yang namanya server. Server itu apa? Merupakan sebuah perangkat atau komputer khusus yang menyediakan berbagai layanan atau servis pada klien yang terhubung dengannya. Jadi fungsi dari komputer server itu sendiri, dia akan berbagi layanan atau contohnya berbagi servis. Dia akan memberikan servis pada klien yang terhubung dengannya. Contoh, dia akan memberikan IP address secara otomatis
Berarti di server tersebut harus diinstal yang namanya service DHCP server dan yang lain-lainnya. Umumnya server dibekali dengan contohnya spesifikasi hardware yang cukup tinggi, terutama dari segi prosesor. Biasanya yang digunakan adalah Intel Xeon dan RAM-nya biasanya rata-rata 16 GB lebih contohnya. Ini contoh untuk spesifikasi dari komputer server. Berarti lumayan kalau dilihat dari spesifikasinya. Kenapa? Karena server dituntut untuk bisa digunakan selama 24 jam. Dalam artian jangan sampai layanan yang ada di server itu sendiri terganggu gara-gara contohnya servernya mati atau contohnya servernya tidak bisa digunakan. Oke, karena harus melakukan kegiatan multitasking yang cukup berat. Ini yang harus dilakukan oleh si server itu sendiri. Karena banyak pengguna atau contohnya si klien yang nantinya akan membutuhkan layanan dari si server itu sendiri. Yang kedua ada yang namanya router. Router yang merupakan perangkat utama yang digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN, local area network, selanjutnya jaringan WAN dan wireless LAN. Ini konsep dari router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih yang berbeda segmen. Maksudnya apa? Contoh, kita akan menghubungkan jaringan internet, contohnya dari provider ke jaringan lokal yang ada di kantor kita. Jaringan internet dari provider kan menggunakan IP public. Selanjutnya kita akan menghubungkan jaringan IP public tersebut atau jaringan internet tersebut ke jaringan lokal yang kita miliki. Ada salah satu perangkat yang harus kita siapkan agar nanti jaringan internet tersebut bisa digunakan oleh beberapa user atau pengguna yang ada di jaringan lokal kita. Makanya kita butuh perangkat yang namanya router, yang memang fungsinya adalah menghubungkan dua jaringan atau lebih yang berbeda segmen, sehingga data nanti dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Contoh beberapa perangkat router yang ada di sekitar kita, ada beberapa pabrikan router contohnya yang nantinya bisa kita gunakan, contohnya yang lumayan agak low cost, contohnya seperti router board yang dimiliki oleh Mikrotik, contohnya RB750 atau contohnya RB450 atau di atasnya lagi contohnya dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada router contohnya yang pabrikan dari Cisco, contohnya ada lagi yang router pabrikan dari Peplink. Kalau yang router pabrikan dari Cisco memang lumayan agak mahal kalau dibandingkan dengan router-router yang lainnya. Berikutnya kita butuh yang namanya LAN card. LAN card ini sendiri merupakan LAN card di sini berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media transmisi kabel. Jadi kalau kita menggunakan media transmisi kabel, ada satu perangkat yang harus ada di end device kita. End device kita baik contohnya di laptop ataupun di komputer, yaitu kita harus menggunakan LAN card. Perangkat ini biasanya banyak digunakan dalam jaringan local area network. Contohnya seperti ini di perangkatnya, yang biasanya ada di perangkat PC biasanya. Selanjutnya wireless card. Kalau LAN card digunakan untuk menghubungkan dua device dengan menggunakan jaringan kabel, kalau wireless card merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan media transmisi kabel. Contohnya seperti ini yang nantinya akan dipasang di PC contohnya. Karena di PC kan defaultnya memang nggak ada wireless card-nya. Kalau di laptop memang defaultnya ada wireless card, cuman bentuknya bukan seperti ini. Biasanya bentuknya kotak. Selanjutnya USB Wi-Fi adapter. USB Wi-Fi adapter di sini, Wi-Fi adapter bertipe USB telah banyak beredar di pasaran. USB Wi-Fi adapter nanti dapat dijadikan solusi karena Wi-Fi card bawaan laptop atau komputer bermasalah, sehingga tidak bisa terhubung dengan jaringan Wi-Fi atau tidak bisa terhubung dengan jaringan hotspot. Kalau memang contohnya di laptop yang kita miliki wireless card-nya rusak, tidak bisa kita gunakan, kita bisa menggunakan USB Wi-Fi adapter. Contohnya seperti ini, atau nanti bisa kita gunakan di perangkat PC. Berikutnya ada yang namanya modem, bentuknya contohnya seperti ini, atau sesuai dengan mereknya biasanya, tergantung mereknya. Modem itu apa? Modulator, demodulator, atau yang biasa disingkat dengan modem. Fungsinya merupakan perangkat jaringan komputer yang memiliki fungsi mengubah sinyal analog, mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, atau sebaliknya, mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Berikutnya ada yang namanya switch. Switch itu apa? Salah satu perangkat jaringan yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimaksudkan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Contoh, kalau contohnya kita ingin menghubungkan
menghubungkan dua buah komputer, kita kan cukup menggunakan satu kabel saja. Selanjutnya, tapi kalau seumumnya kita akan menambah device and device lain, akan menambah end device contohnya menjadi 3, 4, 5 dan seterusnya, otomatis harus menambah perangkat jaringan yang lainnya. Ada perangkat jaringan yang nantinya bisa kita gunakan, yaitu perangkat switch. Oke, switch merupakan perangkat jaringan yang memiliki hampir sama seperti hub, tetapi perangkat ini lebih pintar. Kenapa? Karena hub karena switch itu sendiri nanti bisa mengatasi yang namanya collision data. Collision data itu apa? Tabrakan data. Salah satu kelemahan yang ada di perangkat hub adalah dia tidak bisa mengakomodir permasalahan yang ada di collision data, tabrakan data. Makanya untuk perangkat-perangkat sekarang, untuk menghubungkan lebih dari 2 device, biasanya terutama yang menggunakan jaringan kabel ya, menggunakan media transmisi kabel, biasanya kita menggunakan switch. Oke, contoh untuk kategori switch itu sendiri nanti dibagi menjadi 2, ada yang namanya switch unmanageable. Maksudnya switch unmanageable di sini kita nggak usah mengatur port yang ada di switch itu sendiri. Tinggal kita colok contohnya dengan menggunakan fast Ethernet atau menggunakan kabel jaringan, otomatis nanti akan terhubung. Oke, contoh yang switch unmanageable contohnya di beberapa perangkat, contohnya seperti pabrikan dari contohnya seperti TP-Link, yang ini yang 5 port, contohnya ini contohnya yang TP-Link 8 port, ada contohnya yang TP-Link modelnya seperti ini. Selanjutnya ada juga yang pabrikan dari D-Link. Ada juga contohnya yang sampai 24 port dan yang lain-lainnya. Ada yang 16 port juga. Berikutnya ada yang switch manageable. Kalau yang switch manageable di sini salah satu unggulannya adalah dia bisa melakukan pengaturan. Dia bisa melakukan pengaturan terhadap port yang ada di switch tersebut. Contoh, kita akan membangun yang namanya virtual LAN contohnya. Kita akan membangun yang namanya virtual LAN, itu kita bisa menggunakan salah satu switch yang ada di switch manageable. Tapi memang harganya lebih mahal kalau dibandingkan dengan yang switch unmanageable. Ini contohnya switch manageable pabrikan dari D-Link. Berikutnya ini contohnya sama yang pabrikan dari D-Link, cuman jumlah portnya lebih banyak kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ada lagi contohnya yang pabrikan dari Cisco contohnya. Yang pabrikan dari Cisco memang lumayan agak mahal kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Selanjutnya ada media yang perangkat jaringan yang kita gunakan selain dari perangkat yang tadi, ada yang namanya kabel jaringan. Kabel jaringan di sini merupakan media transmisi berbentuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan 2 komputer atau lebih untuk saling bertukar data satu sama lainnya. Ada beberapa jenis kabel jaringan yang biasa digunakan seperti contohnya kabel koaksial, ada twist pair dan kabel fiber optik. Kabel twist pair di sini contohnya seperti kabel STP dan kabel UTP. Contoh untuk kabel koaksial contohnya seperti ini, ada tin koaksial dan tip koaksial. Selanjutnya ini contohnya yang kabel STP ataupun UTP yang sudah dipasang konektor RJ45-nya. Selanjutnya kabel fiber optik contohnya seperti ini. Ini contohnya untuk konektor kabel koaksial. Kabel koaksial itu seperti kabel antena TV sebenarnya. Ada konektor BNC konektor, selanjutnya ada BNCT konektor. Bentuknya seperti kabel antena TV, dan biasanya untuk yang kabel koaksial di sini topologinya menggunakan topologi bus biasanya. Selanjutnya ada contoh penggunaan kabel koaksial, contohnya di modem, di salah satu ISP, di ISP Fastnet kalau tidak salah, masih menggunakan kabel koaksial itu sendiri. Ini contohnya modem yang digunakan jika kita menggunakan provider Fastnet. Kurang tahu untuk yang sekarang. Kalau yang sebelumnya menggunakan seperti ini. Berarti port di sini digunakan untuk dihubungkan dengan kabel koaksial. Berarti yang ini nih. Jadi bentuknya kabel koaksialnya seperti ini yang nantinya akan dihubungkan ke modem yang ada di yang ada di klien itu sendiri. Selanjutnya ada kabel twist pair. Kabel twist pair itu ada 2, ada kabel UTP dan kabel STP. Perbedaannya di mana? Kalau kabel UTP, kalau kita kelupas jaket luarnya, otomatis nanti akan kelihatan 4 pasang kabel terpilin. Putih oranye-oranye, putih hijau-hijau, putih coklat-coklat, dan putih biru-biru. Tapi kalau yang kabel STP, pada waktu kita kelupas kabel luarnya, nanti akan muncul yang namanya, akan kelihatan yang namanya aluminium foilnya. Akan muncul, akan dilindungi dengan yang namanya aluminium foil. Berikutnya nanti di dalamnya ada 4 pasang kabel terpilin.
Selanjutnya nanti tinggal kita hubungkan dengan konektor namanya konektor RJ45. Contohnya seperti ini nih. Selanjutnya ada kabel fiber optik. Cuman kabel fiber optik di sini memang terkenal lumayan agak mahal, meskipun di satu sisi kecepatannya memang lebih bagus kalau dibandingkan dengan kabel jenis kabel yang lainnya. Kalau contohnya seperti kabel twist pair, dia kecepatannya contohnya sampai 100 Mbps. Kalau yang kabel twist kalau kabel koaksial sampai 500 Mbps contohnya, tapi kalau yang fiber optik dia sampai 1000 Mbps. Oke, cuman toolsnya lumayan agak banyak. Contoh tools yang bisa digunakan, contohnya seperti ini nih, nanti untuk mengupas mengupas bagian luar dari kabel fiber optik, karena kalau dilihat kabel fiber optik tuh yang paling dalam biasanya bentuknya bisa disebut dengan core. Yang biasa disebut dengan core inti dari kabel fiber optik itu sendiri. Setelah kita kelupas kabelnya, selanjutnya nanti kita bersihkan. Biasanya menggunakan alkohol. Alkohol kalau bisa sampai kadarnya 90% biasanya. Oke. Baru selanjutnya nanti kita bisa hubungkan. Intinya kalau untuk yang kabel fiber optik, konektornya sudah ada ya. Konektornya sudah ada, tinggal nanti kita sambung. Tinggal kita sambung bagian mana yang kita potong contohnya. Nanti kita sambung dengan menggunakan alat namanya fusion splicer. Ini yang lumayan agak mahal nih perangkatnya. Perangkatnya kalau tidak salah yang merek-merek pabrikan Jepang itu sampai 80 jutaan. 60 sampai 80 juta ke atas. Tapi kalau yang merek-merek Cina biasanya 20 jutaan ke atas masih dapat sih. 20 jutaan, bahkan ada yang puluhan juta. Ada yang 13 jutaan ke atas gitu. Ini untuk yang fusion splicer. Memang perangkat-perangkatnya lumayan sangat mahal, terutama ini yang bisa dibilang cukup mahal. Oke, selanjutnya yang berikutnya perangkat jaringan berikutnya ada yang namanya access point. Access point itu apa? Access point ini terdiri dari antena dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien atau nanti sebaliknya. Contohnya perangkat-perangkatnya contohnya seperti ini. Contohnya yang menggunakan satu antena, ada juga yang merek Linksys contohnya menggunakan 2 antena. Selanjutnya ada lagi yang lumayan agak bagus sekarang model-modelnya seperti ini. Yang memang fungsinya adalah untuk supaya nanti pada waktu dipasang tidak merusak pemandangan yang ada di plafon contohnya, ataupun yang ada di atap rumah contohnya, atap rumah ataupun contohnya di di suatu gedung dan yang lain-lainnya. Kalau seperti ini kan tidak terlalu kentara gitu. Kalau memang ini perangkat jaringan. Ada lagi contohnya yang model seperti ini. Ini contohnya yang merek Ubiquiti, ini contohnya yang merek Cisco. Ini access point indoor ya, access point indoor yang nantinya bisa kita gunakan. Berarti memang dikhususkan untuk digunakan di dalam ruangan. Bedanya dengan yang access point outdoor. Kalau yang access point outdoor biasanya antenanya misah. Antenanya misah dan ada beberapa jenis antena yang ada di access point outdoor itu sendiri. Berikutnya perangkat jaringan ada yang namanya CCTV atau yang biasa disingkat dengan closed circuit television, merupakan perangkat kamera video digital yang digunakan untuk merekam atau recording dan mengirimkan sinyal video dari suatu ruangan atau tempat di mana CCTV dipasang ke layar monitor. Kayak bentuknya contohnya seperti ini untuk yang CCTV, contohnya jenisnya ada yang model seperti ini atau yang seperti ini dan yang lain-lainnya. Ada juga yang bentuknya kalau dia menangkap suatu objek nanti akan disorot contohnya atau di zoom. Ini salah satunya jenis dari CCTV yang nantinya bisa kita gunakan. Semakin bagus CCTV tersebut biasanya semakin mahal juga. Selanjutnya biasa CCTV terkoneksi dengan network video recorder. Network video recorder atau NVR merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menyimpan rekaman yang telah dilakukan oleh kamera CCTV. Umumnya distribusi data video atau gambar dari CCTV ke NVR nanti dilakukan melalui jaringan LAN. Jadi ada jaringan yang bisa kita gunakan menggunakan jaringan lokal area network. Selanjutnya setelah saya bahas tentang perangkat-perangkat yang ada di jaringan, tentunya jaringan di sini punya beberapa manfaat yang nantinya bisa dirasakan oleh pengguna yang menggunakan jaringan tersebut. Oke, berikut ini merupakan beberapa manfaat jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Contoh untuk berbagi dokumen contohnya, atau sharing, atau ngirim dokumen, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya menjaga dan memanajemen keamanan data.
Untuk proteksi data memudahkan dalam berkomunikasi, seperti contohnya kita bisa chatting atau contohnya bisa kita video call dan yang lain-lainnya. Menyampaikan informasi secara cepat daripada contohnya kita harus kirim surat, ini kan lebih cepat contohnya menggunakan email atau contohnya kita bisa menggunakan teks dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang terhubung ke jaringan tersebut. Selanjutnya membantu aktivitas manusia. Oke, contoh pemanfaatan jaringan komputer seperti contohnya sekarang di masa pandemi di mana kita dibatasi untuk melakukan tatap muka, contohnya melakukan tatap muka baik di sekolah atau contohnya di kampus. Ada beberapa aplikasi yang nantinya bisa kita gunakan untuk melakukan tatap maya, contohnya menggunakan Zoom atau contohnya menggunakan Meet atau contohnya menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Selanjutnya, ini contohnya untuk beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk tatap maya. Contohnya ada Go Meeting, ada online meeting, ada Skype, ada contohnya Webex, ada Zoom dan Google Meet dan yang lain-lainnya. Oke, dengan jaringan komputer nanti komputer-komputer yang ada di suatu kantor yang ada di kantor nanti akan terhubung satu sama lainnya, saling terhubung satu sama lainnya. Ada lagi contohnya manfaat jaringan komputer bisa dirasakan terutama untuk game biasanya atau untuk hiburan. Contohnya seperti ini. Oke, contoh lain manfaat jaringan komputer contohnya bisa dirasakan salah satunya dengan penerapan CCTV contohnya yang digunakan untuk mengontrol atau untuk melihat traffic control yang ada di suatu daerah ataupun ada di suatu jalan. Contohnya seperti yang banyak digunakan contohnya di DKI Jakarta ataupun kota-kota yang lainnya. Contoh di beberapa informasi contohnya bahkan sekarang CCTV ini banyak dipakai atau banyak digunakan di beberapa lokasi terutama di lampu merah biasanya. Contohnya seperti di harian contohnya Detik, di sini ada informasi Polda Metro tambah 45 kamera tilang elektronik. Contohnya seperti ini. Ini contohnya ini seiring dengan program dari Kapolri yang terbaru yang kalau tidak salah ingin mengurangi penindakan anggotanya di lapangan. Jadi dengan menggunakan kamera tilang elektronik ini yang nantinya akan mereka gunakan. Oke, biasanya ada informasi seperti ini biasanya sebelumnya untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa di daerah tersebut contohnya akan diterapkan yang namanya tilang elektronik. Oke, ini contohnya untuk tertib berkat CCTV contohnya yang banyak digunakan di beberapa kota-kota metropolitan seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Makassar, dan yang lain-lainnya. Oke, yang mana masuk dalam kategori yang tidak tertib lalu lintas? Contohnya seperti ini, melewati garis putih contohnya, atau ini contohnya, ataupun yang lainnya nih. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan contohnya helm dan yang lain-lainnya. Oke. Berikutnya nanti akan terekam contohnya di video recorder tadi yang nantinya akan dikirim contohnya ke alamat si pemilik kendaraan tersebut. Yang akan dilacak adalah biasanya nomor kendaraannya atau plat nomornya. Contoh lain penerapan dari jaringan komputer seperti banyaknya marketplace yang sekarang banyak digunakan contohnya. Dengan mudahnya contohnya kita bisa melakukan transaksi penjualan atau bisa menggunakan transaksi pembelian di beberapa marketplace contohnya di Tokopedia dengan William Tanuwijaya atau contohnya Bukalapak dengan Ahmad Zaki dan yang lain-lainnya. Penerapan lainnya contohnya seperti seiring dengan cita-cita dari beberapa daerah yang nantinya ingin membuat yang namanya smart city contohnya di beberapa kota. Jadi yang dimaksud dengan smart city di sini aplikasi-aplikasi ataupun bagian-bagian yang ada di daerah tersebut contohnya nanti bisa saling terhubung satu sama lainnya. Oke, contoh dimulai dari contohnya DKI Jakarta yang sudah mempunyai yang namanya Jakarta Smart City contohnya. Selanjutnya ada salah satu aplikasi yang bisa dimonitor di aplikasi yang bisa di-download, ada pantau banjir contohnya, ini merupakan produk dari Jakarta Smart City. Berikutnya ada e-budgeting system contohnya.
e-budgeting system yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya agar nanti masyarakat bisa melihat anggaran yang ada dari pemerintah. Selanjutnya nanti alokasinya, keterserapan anggaran tersebut sudah berapa persen. Ini contohnya. Berikutnya seperti Bandung sudah punya yang namanya Smart City Command Center yang dipelopori oleh Kang Emil yang sekarang jadi gubernur Jawa Barat. Selanjutnya ada Banyuwangi dengan e-village di Banyuwangi yang fungsinya adalah menjembatani petani yang ada di Banyuwangi tersebut supaya nanti produk-produk yang mereka hasilkan, produk-produk pertaniannya bisa dibeli oleh masyarakat langsung tanpa contohnya melalui tengkulak contohnya. Cuman ada dampak negatifnya di jaringan komputer itu sendiri. Yang pertama, selain manfaat yang dihasilkan dari adanya jaringan komputer itu sendiri, juga terdapat dampak negatif dari beberapa hal berikut ini. Contoh, biaya networknya tentunya butuh yang namanya biaya untuk membangun jaringan. Dan tidak sedikit biasanya biaya manajemen dan maintenance. Setelah dibangun, butuh yang namanya biaya manajemen dan maintenance-nya. Yang nantinya akan merawat tuh siapa gitu. Selanjutnya aktivitas sharing yang tidak diinginkan, kadang-kadang data-data yang harusnya tidak keluar dari perusahaan ternyata keluar dengan munculnya yang namanya sharing data. Selanjutnya ancaman keamanan jaringan. Ini beberapa dampak negatif yang dihasilkan atau dampak negatif yang dihasilkan oleh jaringan komputer itu sendiri. Tentunya ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari network administrator supaya nanti dampak negatif di sini bisa diminimalisir. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan pertama. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.